Tangan yang meriah untuk Amanda Manopo sebagai Yuni. Dan kita sambut Ersya Aurelia sebagai Nita. Halo. Dan tentunya berikan sambutan yang tak kalah meriah untuk sang sutradara Rizal Mantovani. Baik, selamat malam semuanya. Oke, langsung saja kami persilahkan untuk para pemain film Dusun Mayit boleh memperkenalkan kembali nama dan sedikit cerita tentang perannya di film ini. Dari Kak Amanda Manopo, boleh? Halo, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah hadir di premier film Dusun Mayit. Perkenalkan, nama saya Amanda Manopo. Di sini saya berperan sebagai Yuni. Mungkin cerita pendeknya memang di sini kayak 4 pertemanan yang mencoba untuk mencari healing sampai akhirnya di tengah perjalanan mereka ternyata mereka salah jalur sampai masuk ke desa, dan di situ awal ceritanya kenapa bisa ada film Dusun Mayit. Baik, terima kasih Kak Amanda. Berikutnya boleh Kak Fahad memperkenalkan diri dan sekaligus cerita sedikit tentang perannya di film ini. Halo semua, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di gala premier film Dusun Mayit. Perkenalkan, aku Fahad Haidra. Di film Dusun Mayit aku berperan sebagai Aryo. Terima kasih. Cukup? Cukup. Baik. Yang berikutnya silahkan Kak Ersya. Terima kasih semuanya untuk waktunya sudah hadir. Aku Ersya Aurelia, di sini berperan sebagai Nita. Sedikit tentang perannya, mungkin Nita yang paling sombong di sini. Wow. Salah satu alasan kenapa kita berempat bisa terjebak di Dusun Mayit gitu. Oke. Dan yang terakhir silahkan Randy. Selamat malam rekan-rekan media, perkenalkan saya Randy Martin. Di film Dusun Mayit ini saya berperan sebagai Raka. Kalau ngomongin Raka, dari antara 4 orang ini yang mendaki gunung, memang Raka yang anak mapala sendiri. Jadi memang Raka ini yang menginisiasi bahwa yuk liburan semester kita naik gunung aja untuk fun gitu, for fun aja. Tapi ternyata ketika naik Gunung Welirang ada malang rintangan yang membuat kita kemungkinan tidak bisa kembali dengan hidup-hidup. Jadi film ini gak hanya horor tapi juga adventure, dimana yang menjadi pertanyaan apakah kita bisa turun kembali dengan selamat gitu. Baik, terima kasih. Satu pertanyaan singkat untuk Raka. Boleh, Kak. Tulang belakang aman? Belikan, lebih tepatnya belikan. Oh, belikan. Iya, belikan. Memang ngomongin tulang belakang menarik karena memang ada satu momen Pak Rizal juga sangat aware betul, karena Pak Rizal yang waktu itu Raka harus treatment dulu, kita jangan syuting dulu. Jadi memang ada satu sequence lah ya, hampir separuh film lah, dimana Raka tuh menggendong Ersya, menggendong Nita, dan ada satu momen ketika syuting sudah ya 50% something, ternyata memang ada keluhan di punggung. Saya pikir tulang belakang, ternyata belikat. Jadi memang ada muscle soreness ya istilahnya. Mungkin dia tidak sobek tapi overuse. Dan akhirnya waktu itu tengah malam sih ada terapi dari fisioterapis waktu itu. Jadi terima kasih juga untuk Pak Rocky dan Hitmaker karena taking care of us very well. Dan ya saya mau nggak mau agak break dulu waktu itu, nggak gendong-gendong dulu. Baru akhirnya mulai sim gendong dan pakai double juga untuk body double. Gitu. Oke, baik. Boleh berikan tepuk tangan teman-teman. Dan tentunya kami mempersilahkan untuk sang sutradara Mas Rizal Mantovani boleh menyapa teman-teman media dan film reviewer yang sudah hadir malam hari ini. Halo, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih untuk kehadirannya. Film Dusun Mayit ini sangat menarik sekali pada saya dapat skrip dari Pak Rocky mengenai 4 sahabat yang naik gunung. Memang naik gunung itu memiliki 3 syarat ya untuk persiapannya. Yang pertama adalah syarat fisik harus kuat ya. Makanya sebelum naik gunung pasti harus olahraga dulu tiap pagi dan segala macam. Yang kedua adalah equipmentnya juga harus pas, apakah itu sifatnya tali atau tenda atau apapun itu. Dan yang ketiga adalah persiapan mental. Nah ternyata salah satu dari mereka nih secara mental belum siap, makanya akhirnya menemukan masalah
dan itu yang menjadi titik seru di film ini. Iya, betul sekali. Terima kasih Mas Rizal. Dan tentunya kami persilakan Pak Rocky Soraya sebagai produser untuk menyapa teman-teman yang ada di sini. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah datang. Mudah-mudahan filmnya menghibur dan dapat diterima baik kepada penonton. Amin. Amin. Boleh berikan tepuk tangan teman-teman. Dan langsung saja mungkin dari tadi juga sudah nggak sabar ingin bertanya lebih lanjut mengenai film Dusun Mayit ini yang tadi sebelumnya sudah kita tonton bersama-sama ya dengan teman-teman media di sini. Boleh angkat tangan untuk yang ingin bertanya, silakan Ibu sebentar ya. Sebutkan dari media mana? Boleh salah. Kebetulan saya Mbak dulu aja Mbak. Kamera belakang. selamat malam. Saya ngefans sama Kak Ersa. Nama saya Yuni dari Movie Review Jakarta. Ini saya agak shock juga ngelihat karakternya kesurupan. Mungkin ada eksplorasi gimana caranya? Apa emang Kak Ersa sendiri emang udah pemberani dari awal? Oke, terima kasih banyak Mbak Yuni pertanyaannya. Di sini sih aku ngerasa banyak banget diskusi sama Mas Rizal untuk adegan-adegan kesurupannya karena memang challenge-nya adalah mencari bentuknya tuh seperti apa gitu ya. Karena ya film horor kan udah banyak ya di Indonesia dan untuk cari kebaruan itu seperti apa ya kira-kira. Dan di awal memang selama reading tuh masih nyari-nyari juga, tapi ketika di lokasi akhirnya berdiskusi langsung sama Mas Rizal juga, terus ada beberapa part juga yang Mas Rizal tuh ngebebasin aku untuk explore sendiri gitu ya. Jadi aku ngerasa beberapa sini tuh benar-benar kolaborasi gitu kerjanya gitu. Dan sangat terbantu juga karena Mas Rizal tipe sutradara yang tahu banget apa yang diinginkan. Jadi udah punya gambaran yang clear gitu sebelum masuk ke set gitu sih. Baik, terima kasih Kak Ersya. Cukup ya Mbak? Oke, Pak Yan boleh silahkan. Terima kasih. Nama saya Yan dari Demi Film. Film tentang pendakian gunung yang saya sangat-sangat suka dari Rizal Mantovani adalah 5 cm. Tetapi itu bentuknya adalah drama dan kali ini Dusun Mayit bentuknya sebuah film genre thriller horror. Saya ingin tahu di mana letak Gunung Welirang itu sebetulnya. Karena di awal film disebut Malang, Jawa Timur. Saya belum tahu di mana letak Gunung Welirang dan apakah sungguh-sungguh ada setelah di mana lokasi syuting film ini. Makasih. Terima kasih Pak Yan. Tepatnya di Batu, Malang. Dan apa namanya kalau syutingnya kita memang ada ke sana beneran, tapi ada juga memang yang kita pass off sebagai hutan di sana ya, karena untuk masalah keselamatan juga gitu. Tapi juga menariknya adalah bahwa di ceritanya ini akhirnya mereka belok arah ke sebuah tempat ya, di mana letaknya Dusun Mayit itu yang tidak ada di peta. Nah inilah kayak misalnya kalau misalnya tadi dilihat ada danau ya, itu danau memang danau goib. Jadi kalau misalnya ditanya kok emang ada danau seperti itu di Malang? Bukan, karena memang ini mereka terjebak dalam sebuah tempat yang goib, termasuk dusunnya dan desa mayitnya itu adalah goib. Dan masalahnya yang harus dipecahkan adalah bagaimana mereka harus keluar dari tempat itu yang sebenarnya goib. Terima kasih Mas Rizal. Tapi saya juga penasaran deh ya sebenarnya, karena ini kan diangkat dari thread yang viral dan terinspirasi dari kisah nyata juga. Proses risetnya sendiri tuh gimana sih dari Mas Rizal atau mungkin dari Pak Rocky juga untuk mengembangkan tulisan ini menjadi sebuah film Dusun Mayit gitu, dan bahkan desanya aja kan goib. Nah, saya jadi bertanya-tanya proses risetnya sendiri gimana untuk akhirnya syuting di sana. Seperti itu. Sebetulnya kan ini awal thread ya. Threadnya memang menarik, tapi kadang-kadang kan saya pikir nggak semua thread selalu 100% benar. Jadi kita juga dari tim saya banyak interview pendaki yang sudah pernah melewati Gunung Welirang dan lain-lain. Dan ternyata ceritanya itu sama.
Dan juga Gunung Welirang udah ditutup selama 3 tahun karena terlalu banyak orang yang hilang. Baru dibuka lagi sekarang nih pas kita syuting. Dan mereka yang pertama untuk mendaki lagi. Wow, luar biasa. Jadi buat saya itu sesuatu yang menarik untuk dieksplor di sebuah film. Oke, baik. Terima kasih Pak Rocky. Kalau dari Mas Rizal mau menambahkan mungkin? Saya beruntung karena dari Riham, dari Pak Rocky, dari Zero Point itu sudah melakukan riset. Yang saya lakukan adalah riset lebih ke Reiki ya, maksudnya dalam arti kata mencari tempat-tempat yang pas untuk menghidupi apa yang ada lokasi di skrip itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Rizal. Sebetulnya Gunung Welirang itu kan di tengah-tengah 2 gunung lagi, yaitu Gunung Arjuna, kalau tidak salah. Ya. Arjuno. Iya. Jadi sebetulnya itu mirip semua, tapi memang kita memilihnya untuk syuting beneran di Gunung Welirang sebelum ke dunia goibnya. Oke. Syuting beneran di Gunung Welirang sebelum ke dunia goib. Kita nggak mau syuting goib beneran yang nanti kita Itu yang tadi terlintas di pikiran saya. Wow, beneran goibnya ada juga nih ya. Baik, ada yang mau bertanya lagi mungkin dari teman-teman? Oke Mbak, silahkan. Halo, saya Syana dari pejuangkantoran.com. Saya punya beberapa pertanyaan. Satu untuk CGI penguasa goibnya itu loh, yang di hutan itu. Nah itu seperti apa prosesnya dan mengapa memilih bentuk seperti itu gitu? Mungkin bisa ceritain prosesnya seperti apa? Terus kedua, mengapa memilih 4 pemain ini untuk yang untuk menjadi pemeran utama? Dan saya pengen tanya sama Amanda karena kan ini sebenarnya udah banyak sih viral bahwa kamu tuh sebenarnya naik gunung kayaknya bukan kesukaan kamu gitu loh. Apa yang membuat kamu akhirnya mau mengambil peran ini dan gimana akhirnya setelah berperan menaik gunung, apakah mau lagi menerima peran-peran yang seperti ini yang mungkin menuntut ketahanan fisik yang lebih tinggi gitu. Itu aja, makasih. Terima kasih. Mungkin lebih ke terkesannya di luar sana Kak Amanda kayaknya nggak mungkin deh naik gunung gitu ya. Gimana? Boleh dari Mas Rizal dulu ya menjawab pertanyaan yang pertama tadi. Salah satu tuntutan hitmaker kepada saya adalah always bring something different gitu, sesuatu yang beda walaupun dalam skrip itu misalnya tadi kesurupan adalah sesuatu yang sering terjadi di film horor, tapi bedanya di mana nih? Akhirnya kita bikin yang kebalik dan dia akhirnya kepalanya muncrat di atas gitu. Jadi itu. Nah salah satunya adalah pada saat saya baca mengenai penunggu gunung, saya mikir apalagi ya yang jangan sama dengan yang lain-lain yang udah tuh biasanya tuh makhluk yang menjaga sesuatu itu cenderung kurus ya, terus devilish gitu ya. Nah, kalau saya pikir gunung kenapa nggak sesuatu yang masif, karena kan gunung kan besar. Jadi secara fisik itu menyerupai juga tumpukan gunung gitu. Dan akhirnya keluarlah desain seperti itu. Adapun saya percaya bahwa CGI yang baik adalah CGI yang dicampur dengan practical effect, bukan yang pure CGI. Nah, di sini kita ada pemeran penunggu gunung tadi yang akhirnya kita combine dengan CGI, terutama di bagian belakangnya. Dan ya senang sekali sih kalau misalnya tadi dengar puas dengan hasilnya. Semoga juga memberi warna baru ya di film horor. Amin. Terima kasih banyak. Kemudian pertanyaan kedua tadi untuk Pak Rocky ya. Kenapa memilih 4 orang ini menjadi pemeran utama untuk film Dusun Mayit? Menurut saya karena mereka yang paling cocok buat karakter-karakter ini. Sebetulnya mereka gak lewat proses casting, itu lewat pilihan saya. Kebetulan mereka available, jadi sesuai dengan apa yang di pikiran saya. Apalagi Amanda yang selalu sibuk, kebetulan pas itu lagi kosong, itu luck banget. Tapi dia juga sempet tanya, ini beneran gue naik gunung nih? Terus like, ya. Gue ngomongin tinggi-tinggi, I was like, it's okay. Tapi at the end setelah filmnya udah selesai, tanya dia naik gunung sendiri sama Kenny. Wow, malah jadi ketagihan ya. Pak Rocky boleh tambahin nggak sih? Emang ada apa sih spesifik mungkin dengan Ersya, kemampuan aktingnya gitu, terus Randy, Fahad dan juga Amanda gitu? Saya udah
tahu mereka sebagai artis udah lumayan lama ya, dan saya udah lihat project-project mereka, dan memang sebagai actors mereka memberikan sesuatu yang beda dari yang kita kadang-kadang kan ada pemain yang kita ketemu pas kita nonton di film sama aja, tapi pemain-pemain ini memang mampu untuk memberikan sesuatu yang beda sehingga mereka menjadi karakter itu dan bukan diri mereka sendiri, salah satu alasannya. Dan juga mereka semua good looking, jadi bagus. Kalau itu tentu kita semua memvalidasinya ya, baik. Cukup ya Mbak? Iya, maksudnya yang dari Pak Rocky cukup ya. Oke, selanjutnya Kamanda. Memang waktu itu aku sama Pak Rocky memang awalnya kita meeting dulu ya. Kita meeting dulu, terus Pak Rocky tuh memang selalu menawarkan cerita-cerita yang menarik. Sebenarnya tuh aku tuh jujur gak mau ngambil film horor dulu sebenarnya. Okay. Tapi kalau penawarannya Pak Rocky kayaknya takutnya marah nih kalau ditolak. Terus habis itu aku tanya Pak Rocky ngederek apa bukan? Ternyata enggak, ternyata Mas Rizal. Aku sebelumnya udah pernah satu project juga sama Mas Rizal, aku tahu pergarapannya juga seperti apa. Tapi itu waktu itu pendek ya Pak ya. Jadi aku pengen cobain kerja yang cukup lama sama Pak Rizal biar tahu karakternya seperti apa. Pas pertama sebelum kita syuting, kita latihan fisik apa segala macam, itu aja udah ngos-ngosan. Udah capek banget, kebayang. Pas syuting ternyata lebih ngos-ngosan lagi. Tapi dari situ memang saya emang gak ada niatan buat naik gunung sih. Setelah film ini saya rasa saya udah cukup aja gitu. Oh, Cuma gitu? ya habis itu emang ada penawaran disuruh naik gunung, ya udah coba dan ternyata ya tidak. Taulah, ternyata memang proses syuting dan proses naik gunung tuh ternyata sama semuanya. Jadi aku benar-benar bisa ngerasain banget gitu. Wow, luar biasa. Terima kasih Kak Amanda, sudah cukup ya Mbak ya? Oke, satu pertanyaan terakhir silahkan Mas. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Topan dari Media Historika Film. Aku ingin bertanya kepada para guest. Ada dua pertanyaan. Yang pertama ke Randi, Fahad, sama Ersa. Ada scene favorit gak dalam hidupmu sampai terkenang? Dan yang kedua, apa ada adegan supranatural yang tidak bisa dilupakan di lokasi syuting? Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh silahkan menjawab. Kak Fahad dulu kali ya, yang paling ujung dari tadi anteng aja. Silahkan. Adegan favorit spesifik di film Dusun Mait sih sebenarnya kalau aku pribadi itu salah satu adegan Aryo dan Raka sih sebenarnya. Ada ya kan, ada satu adegan di mana itu kayaknya lumayan emosional dan pada saat take scene itu juga lumayan menyenangkan sih, lumayan menyenangkan dari Randy-nya juga bisa membuat aku mengeluarkan emosi seperti itu yang pada akhirnya ya itu jadi salah satu scene favorit aku sih di film Dusun Mait. Salah satu adegan film favorit dari yang sebelumnya juga kayaknya salah satu adegan favorit film selama aku main film itu di Dusun Mait itu. Oke. Terus kalau misalkan pengalaman supernatural tadi ya, pas di lokasi syuting, aku pribadi sih alhamdulillah nggak ngalamin apa ya. Randy mungkin ada kali. Ada. Jadi memang saya sambung aja langsung ya. Boleh, jadi silakan. Ada di salah satu hotel yang kita inapin waktu itu di Malang. Yang ternyata sih ada insiden yang barengan gitu sama teman-teman cast yang lain. Oh iya deh. Iya deh, benar. Iya, ternyata berbarengan juga itu sama. Jadi kita masing-masing experience, tapi ternyata kita nggak tahu dan ternyata terjadi di waktu yang sama gitu. Kalau saya waktu itu kalau nggak salah koper jatuh tiba-tiba gitu. Terus juga kayaknya Ersha sempat, nanti Ersha cerita kali ya. Manda juga ada gitu, di waktu yang sama. Terus kalau scene favorit saya di film Dusun Mait mungkin ketika upacara ritual ya. Karena itu effort sekali. Saya sebagai salah satu orang yang beruntung bisa bekerja bersama teman-teman seniman di sini tuh ngerasain bahwa
ya making movie is not easy at all gitu, dan sangat-sangat kita sebelum ke set 2 jam sebelum tuh teman-teman penyutradara sudah koordinasi dengan ratusan extras di situ, dan kita pun sampai sunrise untuk scene-scene itu dan berhari-hari untuk complete the scene gitu. Jadi kalau ditanya favorit itu karena memang melibatkan sangat banyak orang dan melibatkan sangat kerjasama, jadi membuat saya sadar bahwa memang film tuh nggak bisa dibuat sendiri, harus dengan kerjasama tim gitu. Luar biasa. Terima kasih. Yang berikutnya Kak Ersha. Scene favorit ya? Yes. Banyak lagi. Kayaknya banyak, meskipun aku belum nonton ya, aku pribadi belum nonton, tapi mungkin dari ketika lagi membuat scene-nya, kayak semua scene kesurupan seru deh. Oh, aku suka. Sangat menjiwai kayaknya ya, sampai suka banget. Terus mungkin selain itu adegan underwater sih, karena aku kira aku nggak akan survive. Itu diambil di hari terakhir dengan latihan hanya 1 kali untuk free dive. Dan cuma kayak 2-3 jam lah aku latihan di hari sebelumnya, habis itu langsung di hari besoknya aku langsung take adegan menyelam itu, dan itu di kolam yang 3 meter. Dan aku harus di dasar kolam 3 meter itu. Wow. Nah, di hari H aku pikir tuh akan latihan dulu nih. Oh, kita nggak akan langsung take nih. Ya udah dibawalah aku turun ke dasar kolamnya, terus jalan. Ternyata kameramennya udah standby gitu kayak, oke. Terus aku kan di dalam air nggak bisa ngomong kan, jadi kayak, hah, apa nih udah langsung take nih kita. Terus aku kayak nggak bisa naik dulu. Nah, itulah I think bergulat dengan perasaan paniknya itu sih, dimana itu panik banget karena ngelihat ke atas aja permukaan air tuh tinggi banget, tapi harus tetap tenang karena kalau enggak scene ini nggak kelar-kelar gitu. Kita mau kelar jam berapa? Mungkin itu sih yang jadi challenge banget buat aku di sini, dan akhirnya puji Tuhan selesai, dan belum lihat tapi semoga bagus dan semoga bisa dinikmati sama teman-teman gitu. Amin. Terima kasih banyak Kak Ersha. Kalau pengalaman spiritual, supranaturalnya tadi. Di hari pertama kita di hotel di Malang. Nah, ini dia nih yang kita tunggu-tunggu. Aku tuh udah takut banget ngelihat ke satu cermin ini di dalam hotel kita. Jadi ada cermin di sebelah kiri kasur. Aku tidur menghadap ke arah sebaliknya karena aku takut ngelihat cermin ini. Tiba-tiba di tengah malam aku tuh rep-repan ketindihan. Yes. Kebangun melek, terus aku ngelihat ada bayangan tinggi besar kayak samar-samar, terus dia jalan menuju ke cermin ini. Terus aku cuma bisa melek dan kayak nggak bisa gerak sama sekali, aku nggak bisa manggil siapa-siapa, kayak paralyzed aja gitu. Terus ya udah akhirnya ketika kebangun aku udah keringetan banget, dan ya aneh aja lah itu experience itu. Dan kebetulan kayak ada aja yang kopernya jatuh tadi, terus nah jamnya kurang tahu pokoknya, tapi di malam yang sama itu gitu. Jadi ada aja gitu beberapa orang di malam itu gitu. Berarti Kak Amanda juga mengalaminya gitu mungkin? Kebetulan asisten saya kayak setan sih, jadi jadi kayaknya setan-setan itu udah takut sama asisten saya duluan. Gitu. Karena saya memang ditemenin sama dia. Jadi setelah yang lain pada udah nginep duluan, saya tuh baru sampai kalau nggak salah. Abis itu saya nggak tidur sendiri, saya ditemenin sama asisten saya karena saya takut. Gitu. Tapi selama saya tidur, saya tidur nyenyak sekali. Aman aja? Enggak, mungkin setannya takut sama asisten saya. Ya benar, kayak wah permisi kalau yang ini nggak dulu gitu kali ya. Mungkin. Oke, terima kasih banyak. Atau mungkin kalau kita dengar dari para pemain filmnya udah banyak juga gitu ya yang mengalami hal-hal seperti ini. Kalau dari produksinya, Mas Rizal atau Pak Rocky mungkin ada nggak yang mengalami kendala dari supranatural itu gitu? Ada nggak kira-kira? Mungkin kalaupun ada lewat aja sih. Jadi maksudnya gitu. Karena saya dari satu scene ke scene yang lain itu cukup intensif. Jadi kalaupun ada mungkin nggak lihat gitu. Jadi dan bersyukur juga nggak sambil lihat. Oke, siap. Kalau Pak Rocky mungkin ada pengalaman?
Kebal. Untungnya saya udah bukan director. Oh iya benar. Jadi saya Siapa udah tahu nggak pas kenapa. lagi ke lokasi gitu kan. Nggak ada ya, dia nggak datang ke lokasi. Oh oke. Saya pantau di kantor aja. Tinggal telepon aja, baik. Jadi kalau ada apa-apa baru telepon Pak Rocky ya. Baiklah kalau begitu. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah bertanya semuanya dan terima kasih juga untuk cast dan jajaran filmmaker Dusun Mayit. Boleh untuk kali ini kita ambil sesi foto ya. Boleh kami persilakan untuk berdiri agak merapat ke tengah.